wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ibu-ibu dan bapak-bapak. Sore. Apa kabarnya semua? Sehat. Sehat kan? Alhamdulillah, kering. Semoga ibu semua selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sehat terus tanpa kurang suatu apapun. Amin. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah hadir dalam pertemuan FJS pada sore hari ini. Kangen nggak Bu dengan saya? Kangen. Masih ingat dengan saya? Saya ya mungkin ada yang lupa nama saya Desi Sulistyorini. Pada sore hari ini kita akan belajar mengenai modul 2 pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha langkah 4. Lah saya tak ini Bu berdiri. Ini saya Bu niki sepuh-sepuh kula sing enom piyambak teng mriki napa jenenge ngapunten mboten sopan. Mohon maaf nggih Ibu. Nah, sebelum ini kita mulai maka kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ibu-ibu, kita sudah masuk ke langkah 4, yaitu merencanakan keuangan usaha. Nah, sebelum kita masuk ke langkah 4 tersebut, saya akan menanyakan kepada Bapak dan Ibu semua, masih ingat enggak sesi 3 yang sudah kita pelajari bersama? Masih. Tentang apa Ibu dan Bapak? Mulai usaha. Bagus sekali ya. Pada sesi 3 kita itu belajar mengenai mengembangkan dan menilai kebijakan usaha. Nah, mari kita mulai ya Bu untuk sesi untuk langkah 4 ya. Mari kita mulai bersama-sama. Ketika kita membuka usaha, sebaiknya kita rencanakan dulu keuangannya. Yang pertama, kita harus mempunyai modal. Nah, ibu-ibu, modal itu bisa didapat dari mana saja, Bu? Dari tabungan. Kemudian dari mana lagi? Jangan utang dulu. Apa tadi? Menjual aset, menjual tanah lah, ya. Tanah. Ya, menjual tanah atau mungkin bisa menjual perhiasan, itu bisa juga untuk nambahi modalnya, ya. Seperti itu. Ampun, Sri Kawin itu mboten kertas niku, nggih. Kemudian misalkan warisan itu juga bisa dijual. Mungkin Bapak atau Ibu punya warisan dari orang tua, bisa dijual digunakan untuk menambah usaha. Kemudian ada modal itu didapat dari barang, ya. Apa saja barang? Maksudnya nggih. Barang nopo niku? Barang sing wonten teng dalam. Mboten, misalkan kan jenengan main buka usaha, tak gawe contoh jenengan buka sego goreng. Ya sego goreng itu butuh tempat. Nah, tempat itu atau rumah ya jenengan rumah tidak usah kontrak tapi sudah punya sendiri kan itu sudah cara bahasane nggih kios tempat ya bahasa sini menurut bahasa sini ya nyisip gitulah seperti itu. Kemudian ini Bu ngeng itu apa Bu? Honda. Oh nggih, apa Honda nggih Bu niku merek ya mungkin kendaraan ngoten nggih Bu, enten motor. Nah itu bisa digunakan untuk fasilitas jenengan usaha. Ada lagi mungkin mobil, tapi mobil itu di sini bukan mobil jenengan, mungkin punya kakak atau punya tetangga, yuk nyeleh lah orang kita sedela, misalkan seperti itu bisa digunakan, ngoten. Nah, ibu-ibu modal usaha itu bisa dibagi atau didapatkan dari beberapa hal. Nah, itu bisa dilihat di brosur, Bu. Ya, bisa lihat di brosur halaman 9. Kados niki, Bu. Niki, kados niki. Oh, niki. Nggih, kados niki. Nggih. Oh, nggih. Niku enten tenggene buku. Biasa. Enten nggih. Monggo dibuka bukune niku wonten teng halaman 9. Nggih, niki mungkin saged dibuka. Nah, teng brosur niku, di brosur niku ada modalnya didapat dari diri sendiri atau pribadi. Nggih, wow. Napa mau?
warisan, tabungan, menjual aset. Nah, yang kedua dari modal swasta atau modal dari non-bank, lembaga-lembaga yang bukan bank atau swasta. Seperti contohnya mungkin di kecamatan ada yang namanya koperasi, kemudian ada yang namanya UPK, ya, nah itu kan swasta. Kemudian untuk yang pemerintah bisa bank, ya, ada BRI, BNI dan lain sebagainya. Seperti itu, oke. Nah, ketika kita membuka usaha, kita harus merencanakan anggaran usaha. Kenapa Bu kita harus membuat anggaran untuk usaha tersebut? Kenapa? Ya jelas. Ya, rugi, jelas usahanya itu kedepannya bagaimana gitu ya Bu ya. Ya, benar. Nah, ketika kita membuka usaha, anggaran itu sangat diperlukan. Kenapa? Karena usaha yang baru mulai itu sangat rentan atau sangat malas gitulah ya. Jadi mungkin misalkan iki tadi rugi gitulah. Jadi harus hati-hati dalam keluar masuknya uang. Ya, maka jenengan semua harus membuat anggaran ya. Anggaran berisi catatan pemasukan dan pengeluaran dengan jangka waktu tertentu. Nggih, ngoten. Sakniki kula tak tanget ibu-ibu teng mriki betul buku pintar mboten? Betul nggih, cobi dibuka. Halaman pinten, Bu? Nggih. Nah, halaman ya. Sudah. Lah niki jenengan mangken membentuk kelompok. Lah ini sudah terbentuk nggih lho. Ini ada 1 2 3. 1 2 3 apa langsung nggih niki nggih. Nah, monggo sakniki sing dados ketua kelompok teng mriki sinten ajeng? Mas Riza. Nggih. Terus teng mriki sinten? Niki Bu Lili. Oh nggih, Bu Lili. Lah teng mriku ibu-ibu dipirsani ada soal untuk perencanaan usaha. Nah, nanti tolong dibacakan ya. Kemudian didiskusikan, terus ditulis nang kertas, nggih. Jawabannya soal niku napa ngoten. Monggo dibaca dulu. Nggih, kiriye dibaca dulu, monggo dipirsani riyen ngoten lah, nggih. Tadi Pak, Satu menit nggih di waca riyen niku kecil sedikit kok begitu kok soalnya nggih. Ya, oke. Siap, Mas. Untuk Bapak Riza silakan baca soalnya. Ibu Lili akan Tolong didengarkan. Ibu Lili akan berjualan selama 6 hari dalam seminggu. Dalam 1 hari berjualan diperkirakan Ibu Lili bisa menjual ikannya rata-rata 18 ekor dengan harga 5.000 per ekor. Berapakah pemasukan Ibu Lili dalam seminggu nantinya? Ya, nah itu didiskusikan Bu, pemasukannya berapa yang diperoleh Ibu Lili. Ini soalnya untuk berlaku untuk semua kelompok loh ya. Ya jawabannya jenengan tulis ngoten, nggih. Ya sudah ya, oke. Sekarang contoh lagi yang kedua, monggo kelompoknya Bu Lili ini didengarkan ya. Ya. Untuk mulai berjualan, Ibu Lili memerlukan panci seharga 30.000 untuk menaruh masakannya dan kain lap seharga 2.000 untuk membersihkan makanan yang tumpah. Berapa kan modal yang diperlukan Ibu Lili? Ya, oke, siap didiskusikan dulu. Didiskusikan dulu. Kira-kira berapa biaya yang diperlukan? Siap? Oke, untuk jawabannya monggo untuk kelompoknya Bapak Riza bisa mewakili. Jawabannya menurut kelompok kami, untuk kelompok saya itu 540.000. Oh ya, sama enggak Bu dengan Ibu? Sama. Oh ya, alhamdulillahirobbilalamin. Betul ya ternyata ya ibu-ibu. Ayo kita berikan tepuk hebat dulu untuk kelompoknya Pak Riza. Tepuk hebat. Hebat. Oke, selanjutnya untuk kelompoknya Ibu Lili jawabannya. Panci
panci itu harganya 30.000 dan kainnya 2.000. Jadi pengembalian pinjaman itu 100.000. Ya, sama ya Sama. jawabannya. Oke. Ya, sama. Mantap. Ya, seperti itu. Monggo ini kumpulkan dulu, Oke. Pak Jin. Soalnya ya. Ya. Nah, ibu-ibu, alhamdulillah tadi kita sudah belajar mengenai perencanaan usaha. Saya berharap sekali Bapak dan Ibu nanti dipraktekkan di rumah, ya. Jangan hanya di sini saja. Kemudian tolong diceritakan kepada suami atau istrinya, ya. Atau ketika nanti akan memulai usaha bareng-bareng mikir. Jadi jangan salah satu saja yang mikir, ya, gitu, ya, Ibu. Nah, untuk minggu depan, untuk bulan depan, ya Bu, nanti akan kita mendiskusikan topik yang baru lagi. Mungkin saya rasa cukup, ya Ibu, gitu, ya. Ada pertanyaan atau tidak? Jelas. Alhamdulillah kalau sudah jelas. Dari awal sampai akhir saya banyak kekurangan dan kesalahan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.